Halo semuanya, selamat datang ke channel aku. Perkenalkan, nama aku Nadia dan di sini kita akan bertanya kepada Tuhan tentang pesan apa yang kita harus dengar sekarang. Jadi aku akan membaca tarot menggunakan deck ini, Botanic Inspiration, untuk mewakili energi setiap grup. Lalu terakhir kita akan menggunakan The Rider Tarot untuk menanyakan penjelasan dari art pesan ini. Jadi ini aku punya 3 grup. Ada grup pertama kerang bulat ini, yang dibaliknya ada spiral gitu. Terus yang kedua kerang putih ini dengan strip coklat. Ada bolongnya. Dan terakhir grup ketiga ini kerang ungu violet atau lavender. Ini warnanya. Jadi kalian bisa milih grup mana yang merasa kalian terpanggil atau memilih, atau mungkin secara insting, atau mungkin secara nomor atau energi. Jadi bisa kalian pause kalau misalnya kalian masih perlu waktu buat milih. Jadi aku akan lanjut ke grup pertama ya. Aku akan taruh yang lain di sini dulu. Akan taruh di sini. Mohon maaf, aku masih kondisi batuk. Jadi kalau misalnya aku batuk atau suaraku agak aneh, mohon maaf. Jadi kita mulai aja ya, dari grup pertama. Kita bersihin energi dulu ya, biar sorry, udah mulai hilang. Biar energi negatif pergi, biar kita fokus dengan grup pertama ya. Jadi kita mulai dari deck ini dulu. Jadi Tuhan, pesan apa yang harus kita dengar hari ini untuk grup pertama? Tuhan, pesan apa yang kita harus dengar hari ini untuk grup pertama? Oh, sudah ada yang nongol. Ups. Di hydroji. Mohon maaf kalau pronunciation-ku agak kalau agak ribet bahasa Inggris. Jadi thankfulness and understanding. Before we can forgive one another, we have to understand one another. By Emma Goldman. Menarik. Aku akan taruh sini dulu ya. Oke. Kita akan nanya dengan kartu ini. Tuhan. Tuhan, pesan apa yang kita harus dengar hari ini untuk grup pertama? Sudah ada yang nongol. Ada King of Cups. Menarik. Ini tentang emosi, tentang perasaan kita. Kalau yang aku rasain dari grup ini, sedih, halus. Suaraku tiba-tiba kayak menghalus gitu. Jadi kayak ingin gentle, ingin kalau bahasa Indonesianya ya. Ingin lembut. Ada Ten of Wands, 10 tongkat ya. Aku lupa bilang ini Raja Cangkir, dan ini 10 tongkat. Sepertinya kalian menyimpan banyak beban ya, atau kalian sepertinya mengambil beban banyak orang sehingga kalian sendiri nggak
terutama di perasaan kalian ya, kayak kalian nggak urus perasaan kalian karena sibuk ngurusin orang lain, sibuk ngurusin banyak hal. Oh, dan terakhir ada the Queen of Swords, tapi kebalik, si Ratu Pedang. Oke, mungkin ambil 3 aja ya. Dan di bawah ada Queen of Wands, alias Ratu Tongkat. Oke, jadi kasih aku waktu dulu untuk meditasi ini ya. Ya kayak apa ya? Aku ngerasain banget kalian kayak capek, kayak bingung, kayak puyeng, pusing, karena saking banyak hal yang harus diurusin. Jadinya kayak kalian capek. Ya kayak orang di tengah ini, dia berusaha untuk menahan, berusaha membawa tongkat ke 10 tongkat itu sendiri. Dan ya maksudnya dia bisa sih, cuman capek dan ngabisin banyak waktu dan banyak tenaga yang kalau misalnya aja kalian menerima menerima pertolongan dari orang lain mungkin lebih ringan, atau mungkin ambil dulu sedikit demi sedikit tongkatnya biar lebih gampang. Jadi oh my god. Jadi untuk kalian yang mungkin merasa terlalu pusing, terlalu stuck, terlalu apa ya bahasa Indonesianya stuck, kayak nyangkut. So kalian bisa berhenti dulu semua aktivitas ini, semua aktivitas yang kalian ambil, berhenti dulu sejenak, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Dan kalau bisa minum air putih, lalu istirahat, hanya 5 menit aja cukup, atau mungkin lebih boleh juga. Tapi kalau misalnya kalian kayak nggak ada waktu, ambillah waktu 5 menit atau 2 menit untuk mengistirahatkan pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita, dan energi kita ya, biar lega. Karena di sini King of Cups nih kartu tentang perasaan, tentang seseorang yang udah master with their emotion. Jadi kayak mereka udah menguasai perasaannya, dan dia tahu perasaan apa yang dia rasain sekarang. Dan kalau misalnya ada perasaan yang mengganggu aktivitasnya, dia tahu bagaimana cara menghandle perasaan itu untuk mengatasi mengolah perasaan itu ya, mengolah. Dan di sini kalian diminta untuk menaruh beban-beban ini, menaruh tanggung jawab yang mungkin sebenarnya bukan tanggung jawab kalian. Kalian sepertinya kayak ngambil banyak masalah orang. Iya, aku kayak di sini kayaknya grup people pleasing ya. People pleasing, orang yang ingin menyenangi orang lain dengan membantu mereka sampai lupa sama kebutuhannya di mereka sendiri. Jadi ya coba kalian untuk mengevaluasi mana yang sebenarnya masalah orang lain dan mana yang masalah buat kamu. Jadi kayak utama di sini pesan besar, di sini pesan yang tertera jelas tuh untuk apa ya, kalau dibilang tuh
mengerti tentang diri sendiri. Jadi kayak kok tiba-tiba aku ngeblank ya. Yang kalau bisa kalian mendetoks dulu perasaan kalian sampai dimana kalian udah merasa hampa, merasa kalian nggak bisa mikir apa-apa, kayak tadi aku barusan kayak tiba-tiba blank. Ya, dan ya untuk mengerti tentang diri sendiri sih kalau di sini, untuk belajar set boundaries, belajar ngasih batasan ke orang lain. Kalau di sini aku pengen bilang untuk kalian yang gak enakan menolak permintaan tolongan dari orang lain, itu boleh bilang enggak, terutama kalau udah merasa kalian harus ngorbanin kebutuhan kalian, ya itu paling bahaya banget. Karena ini pesan yang aku dapat dari Sadhguru, dari nonton video beliau, bahwa yang punya kewajiban untuk ngurus tubuh kita, perasaan kita, pikiran kita, dan energi kita ya cuman kita sendiri. Kita nggak bisa nuntut orang lain untuk ngurusin kita gitu. Dan belum tentu juga orang yang kalian tolong ini bakal mau bantu kalian juga gitu loh untuk ngurusin diri kalian sendiri. Jadi di sini benar-benar nyuruh kayak Tuhan benar-benar nyuruh kalian untuk saatnya untuk taruh nih masalah orang-orang, belajar bilang enggak, aku mau ngurus diriku sendiri. Dan ya belajar untuk ngasih batasan sih, karena kalau kartu Queen of Swords nih, dia wanita yang tegas, energi feminim sih, nggak harus wanita ya, tapi dia ratu yang tegas, yang pintar, yang bijak, dan dia tahu gitu loh apa yang dia suka, apa yang enggak, apa yang bagus buat dia, apa yang jelek buat dia. Dan ya dia akan melindungi apa yang dia sayangin. Dan kalau misalnya ada yang berani macam-macam sama dia langsung cut, asyik ya kayak gitu dengan pisaunya dia. Jadi pisau pedangnya dia. Ya jadi kalian di sini untuk belajar berani tegas dan belajar memahami diri sih, kalau apalagi dengan kartu ini ya. Ya sepertinya kalian ada emotional baggage, apa sih, luka batin kalau dibilang, kayak ada perasaan yang kalian harus proses gitu untuk apa ya, agar kalian bisa maju, bisa menjalani hidup ini. Kalian gak bisa nyimpan rasa dendam ini, rasa sedih ini berlama-lama, karena ini bakal mengganggu kalian. Bahkan sampai kalian gak bisa tahu mana prioritasnya kalian, mana ini sebenarnya masalah orang lain yang mestinya mereka yang ngurus, bukan kamu. Jadi ya, dan ini sih emang kalau kalian ingin belajar kata memaafkan tuh, banyak yang mikir kalau memaafkan tuh itu melupakan, which is aku nggak setuju. Aku sangat menolak itu, karena kalau melupakan ya hanya sementara aja gitu. Kayak istilahnya kalau ada rumput di kebun kalian tuh kayak cuman motong doang gitu kalau melupakan. Jadi ya sementara aja hilang, tapi setelah itu nanti tumbuh lagi rumputnya itu. Jadi untuk benar-benar ya, arti dari kata maaf tuh pengertian, kayak mengerti kenapa mereka melakukan hal itu, melakukan hal yang menyakitkan kepada kita. Dan ya ini emang berat sih, berat banget gak, apalagi kayak yang mereka lakukan itu sangat
kejam. Jadi pasti sangat susah banget. Tapi di sini kalau kalian mau, dari mau dulu deh, mau untuk memahami kenapa mereka melakukan itu, dari mana sumbernya. Ya, di situ entah kenapa mulai jadinya, apa ya kalau aku bilang ya, mulai reda rasa amarah itu karena kalian udah mengerti kenapa mereka melakukan hal seperti itu. Dan ya akhirnya kalian jadinya ntar kayak kata-kata mulai ngacak karena susah ya translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi mungkin aku hanya bisa bilang kalau tandanya kalian udah memaafkan orang tuh kalau kalian udah posisi di mana kalian kalau dengar namanya mereka atau ketemu mereka atau melihat sesuatu yang mengingatkan kalian dengan mereka itu biasa gitu loh. Bahkan mungkin dengan apa ya, rasa kasihan mungkin atau rasa prihatin, bukan dengan rasa amarah lagi, bukan dengan rasa sedih lagi. Ya jadinya apa ya, dan tujuan memaafkan ini ya demi kalian gitu, bukan demi mereka gitu. Karena kalau ingin merubah mereka pun nggak akan bisa sih. Maaf. Karena ya itu yang ku bilang tadi, yang ya sebenarnya ya di dunia ini yang kita bisa kontrol itu ya tubuh kita, perasaan kita, energi kita, dan pikiran kita. Jadi hanya itu aja, dan mereka pun juga punya hak gitu, punya kewajiban untuk memilih jalan hidupnya mereka gitu. Kita nggak bisa mengontrol hidup mereka, nggak bisa memaksa mereka untuk menjadi seperti apa yang kita mau gitu. Yang bisa kita lakukan ya mengolah diri kita sendiri gitu. Tiba-tiba kayak lega dan energiku langsung capek. Oh my god, kalian kayaknya benar-benar harus istirahat ya, benar-benar untuk ngambil waktu untuk introspeksi diri. Yang mana sih yang mesti harus berani naruh sih tongkat dari orang lain, yang mestinya ini kan kayaknya punya orang lain ya gitu, tapi dia yang harus ngangkut semua ini karena ya mohon maaf banget, karena walaupun ya salahnya mereka yang memberikan kepada kita gitu, melempar tanggung jawab mereka ke kita, tapi kita juga ada salahnya karena kita yang membiarkan mereka memberikan tanggung jawab itu ke kita, memberikan rasa sakit itu kepada kita. Jadi sekarang kalian harus ambil powernya kalian, ambil waktu istirahat. Istirahat itu bukan berarti kalian lemah. Istirahat itu artinya kalian meregenerasi diri, menguatkan diri, biar kalian balik seperti normal lagi. Dan berani untuk ngasih batasan. Gak apa-apa kalau orang bilang, aduh nanti kalau aku bilang enggak, mereka ntar aku ini lagi dosa lagi karena gak nolong mereka gitu. Gak juga sih, karena ada momen juga kalau orang punya masalah, mereka harus menyelesaikan diri sendiri karena mereka harus ada pelajarannya, mereka harus pelajarin. Kalau kita mengambil masalah itu dari mereka gak bakalan belajar. Jadi tolong kalian fokus dulu ke diri sendiri, urus dulu emosi kalian ya. Bener-bener coba belajar, cari tahu cara mengolah emosi. Kalau kalian gak bisa kalian ke profesional, ke psikologi.
biar mereka yang menjelaskan cara mengolah perasaan-perasaan itu. Karena di sini aku bukan profesional, aku hanya manusia biasa yang mengantarkan pesan-pesan ini ke kalian. Jadi ya, oke, sampai sini aja dulu. Semoga kalian sehat selalu, diberkati, dan semua masalah bisa diselesaikan ya. Terima kasih udah datang ke channel aku, dan ya, aku akan lanjut ke grup kedua. Oke, dadah. Oke. Grup keduanya. Kok aku lupa. Oke, kita bersihin dulu ya dari grup energi grup pertama karena cukup capek. Sepertinya mereka banyak masalah yang harus mereka hadapin. So, ya kita bersihin dulu ya. Tarik nafas, hembuskan. Oke. So, ya halo grup kedua. Jadi kita mulai dari kartu ini, deck ini. Yang akan mewakili energi kalian. Jadi Tuhan, pesan apa yang harus mereka dengar hari ini untuk grup kedua? Pesan apa yang mereka harus dengar hari ini? Sudah keluar. Wow, pada cepet-cepet ya keluarnya. Magnolia, nobility and self-esteem. Oh my god, maaf ya kalau aku rip bahasa Inggris. So. Dan sudah menyerah. Okay. There is nothing noble in being superior to your fellow man. True nobility lies in being superior to yourself, to your former self, by Ernest Hemingway. Ini grup tentang beda banget ya yang aku rasain tadi. Dari energi grup pertama tuh melankolik, capek, sedih. Tapi pas aku masuk grup ini langsung pedeku langsung langsung naik ya. Mungkin sepertinya kalian agak ada control issue ya di sini kalau aku lihat. Karena Queen of Wands. Ya. Bener-bener Ratu Tongkat nih ya, wanita yang bener-bener berkarisma, yang percaya dirinya sih tinggi banget ya. Bener-bener dia tahu gitu kalau dia tuh cantik, dia tuh rupawan. Dan tapi kalau di sini bukan berarti kalian perempuan, nggak. Ini hanya energi mewakili. Jadi di sini energi feminim. Oke. Agak aneh. Ini maunya mana atas? Queen of Pentacles. Wow. Pedis. Wow. Oke. Wow. Mungkin aku akan tarik lagi. Tuhan, pesan apa yang mereka harus dengar sekarang? Bisa aku minta satu kartu? Maybe aku. Ada High Priestess. Wow. Oke, aku akan ngambil. Ada 3. Ada Queen of Sword-nya kebalik. Ratu Pedang. Terus ini Ratu Koin. Ada Two of Wands. Ya, menarik.
Dan terakhir ada Five of Pentacles. Ya tadi aku sempat bingung tadi kartu ini harus naik apa turun. Ya tadi mestinya aku balikin, mohon maaf. Oke, baru aku dapat dari ini. Oke. Tapi tunggu sebentar ya, aku mau meditasi dulu sebentar. Charper. Kata yang pertama kali aku dengar, charper. Menarik ya, cari solusi. Oke. Tapi ini menarik sih. Kayak waktu itu aku pernah nyoba bikin video tentang tarot reading. Dan grup kedua juga dapat ini gitu. Which is menarik. Jadi ya di sini aku benar-benar dapat sih kalian pesannya tuh, kalian tuh benar-benar pede banget, orangnya benar-benar apa ya, kalian tahu gitu loh apa yang kalian tujuan kalian, apa yang kalian mau, apa yang kalian gak suka gitu, benar-benar tahu gitu. Tapi karena ini dua ratu kebalik, di sini ratu kayak apa ya, sisi kepemimpinannya kita ya. Di sini kebalik, sepertinya yang aku ngerasa kayak kalian benar-benar ngontrolin segala hal gitu loh, kayak micromanaging. Nah itu benar-benar apa ya? Di sini sih kalau untuk kalian yang masalah tentang jati diri kalian nggak terlalu masalah sih. Mungkin yang kalian harus perbaiki di bagian finansial kalian sama di bagian ilmu. Karena ya gak apa ya, karena kalau kalian merasa apa ya, ini grup kompetitif sih. Ya itu aku rasain banget. Maaf, pegel. Ya di sini kalian sepertinya ada permasalahan di finansial ya, kayak kurang aja, walaupun mungkin kalian menghasilkan gitu, sudah kerja atau bikin bisnis, tapi tetap aja merasa kurang gitu loh. Ini kartu Five of Pentacles, 5 koin ini menandakan kekurangan biasanya. Ya bener-bener apa ya, kayak kalian nggak puas gitu loh. Jadi di sini kalian diminta untuk planning untuk robak lagi planning kalian, untuk evaluasi mana yang udah nggak berlaku, mana yang di sini entah kenapa kalian tuh kayak agak rigid ya, agak kaku, kayak agak susah menerima hal baru gitu loh. Kayak aku udah tahu gitu loh, aku udah pernah gitu, udah ahli aku di sini gitu, aku nggak perlu tahu lagi gitu. Which is, mohon maaf, itu konsepnya salah, karena kita di dunia ini hampir sebagian hidup, hampir seluruh waktu kita tuh kita habisin untuk belajar. Bahkan kita nanti umur 70 tahun pun masih belajar nanti. Jadi di sini kalian benar-benar disuruh untuk terbuka, untuk mencoba hal baru, ya, untuk mengevaluasi lagi, untuk apa ya, mencari solusi di tempat lain gitu loh. Jangan merasa kayak aku udah tua, aku udah sudah expert di sini, jadi aku nggak perlu lagi belajar. No, tidak ada kata itu. Kalian pasti pokoknya pakai quotes, bukan quotes, kayak ada kata yang aku dengar tuh kayak di atas langit masih ada langit dan di bawah bumi masih ada bumi, di bawah tanah masih ada tanah gitu ya. Jadi kayak jangan congkak gitu kalau dibilang di sini.
kalau kataku yang ya mohon maaf ya kalau nyakitin, karena aku di sini yang membawa pesan, jadi itu yang aku denger, jadi aku nggak bisa filter. Kalau kalian nggak suka bisa kalian berhenti nonton ini juga dan bisa pergi ke tarot lain yang mungkin lebih halus. Tapi di sini aku benar-benar nuntut kejujuran, walaupun itu nyakitin, tapi demi kebaikan kalian, demi pertumbuhan kalian, karena aku benar-benar aku benar-benar ingin semua orang maju biar bisa berhenti menghentikan siklus saling menyakiti karena iri, nggak bisa dapat ini dapat itu gitu. Kayak ketimbang kita sibuk iriin orang lain, ketimbang kita sibuk mikirin gimana cara ngejatuhin orang lain, mendingan kita fokus sama diri sendiri. Mendingan, karena aku lupa bilang, aku nonton di Sadhguru dan ini aku coba dan benar-benar berhasil. Kenapa aku berani ngomong kayak gini, karena aku juga dulu micromanaging. So nggak apa-apa, bukan berarti kalian jelek apa enggak, karena ya kita belum tahu, nggak sadar gitu loh, kecuali kalau ada orang lain yang ngomongin mungkin baru kita ngeh gitu. Ya aku nonton Sadhguru dan Sadhguru bilang kayak yang di dunia ini yang kita bisa kontrol tuh cuman tubuh kita, perasaan kita, pikiran kita, dan energi kita. Itu aja. Kita nggak bisa ngontrol orang lain. Maaf. Kita nggak bisa ngontrol lingkungan. Kita nggak bisa ngontrol hewan. Kita nggak bisa ngontrol tumbuhan. Dan etc. Yang kita bisa ngontrol cuma 4 itu doang. Dan aku jamin kalau kalian mau berhenti lihat di luar sana, ada berani introspeksi, lihat diri sendiri, apa yang tubuhmu perlu, apa yang perasaanmu perlu gitu, yang perlu diolah gitu, emosi-emosi apa yang perlu diolah. Terus juga pikiran sih, terutama kalian sini pikirannya kalian sih negatif, sangat-sangat neti sekali kalian ya. Itu coba kalian mulai bersyukur sih. Kadang neti tuh agak kurangnya, kenapa orang mulai berpikir negatif tuh karena ya kadang mereka agak lupa bersyukur ya, karena ingatlah berkah, semua berkah yang kalian dapat, tubuh ini, pikiran ini, perasaan ini, itu ya kita dapat dari Tuhan gitu. Jadi jangan lupa untuk bersyukur, berbagi ya. Nih, there's nothing noble in being superior to your fellow man. Gak ada noble tuh apa ya, kalau tiba-tiba lupa ya bahasa Indonesianya. Kesatria, bukan kesatria. nggak ada wahnya gitu loh kalau kalian menjadi merasa lebih tinggi dari orang lain gitu loh, gitu ya. Mohon maaf kalau translate agak aneh, kalian bisa translate kalau kalian nggak percaya. Ya malah lebih the true nobility if you be superior to your former self. Kalau kalian bisa gak ada tuh bagusnya kalau kalian ngalahin orang lain gitu loh. Yang jelas-jelas kalian tuh beda jauh gitu loh. Kayak tubuh kalian beda, orang tua kalian beda, situasi kalian beda gitu loh. Mendingan kalian berkompetisi sama diri kalian sendiri, masa lalu kalian lebih tepatnya gitu loh. Itu lebih bermanfaat, gak nyakitin orang lain. Terus kalian juga benar-benar lebih improve. Kalau kalian suka nonton anime, ada kalau nggak salah Kuroko no Basket, ada si Aomine,
yang rambut biru kulit hitam itu. Nah itu contoh yang bisa kalian ikutin. Dia benar-benar bertarung sama dirinya sendiri, bukan melawan, bukan berkompetisi dengan orang lain, karena dia sampai dengan pedenya bilang yang bisa ngalahin aku hanya diriku sendiri. So ya kalian bisa mulai dari sana dulu. Sekarang berhenti dulu lihat orang lain, jangan dulu bandingin diri kalian sendiri dengan orang lain ya, karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Kita nggak bisa nggak samain, dan waktu kita tuh beda gitu ya. Semua orang bakal ngalamin gitu, ngalamin ya naik turunnya hidup, cuman kita beda waktu aja. So jangan bandingin diri sendiri sama orang lain. Aduh, pegel banget. Oke. Jadi jangan apa ya, kayak aku dari tadi kayak pikiranku tuh penuh banget. Kayak ya di sisi lain kayak kalian pede gitu. Ya aku bilang kayak tetap pegang itu pedenya, jangan, bukan berarti aku nyuruh kalian hilangin pedenya kalian, tapi di sini benar-benar kartunya menyuruh kalian rendah hati. Itu dari tadi aku mau nyari. Ya di sini kalian disuruh untuk merendah hati. Jangan merendah diri, no. sorry, merendah hati ya, untuk be humble ya, untuk terus belajar, untuk terus coba hal baru. Karena apa ya, dunia ini tuh constantly change gitu, kayak bakal terus berubah gitu, dan itu konsisten dunia ini berubah gitu. Dan kalau kita misalnya masih ngotot untuk stay dengan mindset kita yang sekarang gitu, stay dengan tempat tinggal yang sekarang gitu, ya kalian nggak akan maju gitu. Bakal ada ya itu, di atas langit bakal masih ada langit gitu, bakal ada yang lebih wah lagi. So ya menarik sih, kalian benar ya coba sama ini juga spending itu tadi benar-benar nongol sih di pikiranku. Ya coba kalian belajar lagi cara ngatur keuangan. Mungkin kalian merasa boros di belajar frugal lah, bukan belajar menghemat, bukan pelit ya, tapi menghemat gitu. Mengurangi apa yang sebenarnya nggak penting, yang ya contohnya kayak subscription, langganan kayak Spotify atau YouTube atau Netflix. Zaman sekarang apalagi ya yang ya mungkin untuk mulai kurangin lah gitu loh di spendingnya kalian. Mungkin juga di jalan-jalannya kalian itu juga bisa dikurangin, mulai untuk berinvestasi gitu. Karena mendingan kalian sakit-sakit di awal tapi bersenang-senang di kemudian hari, ketimbang kalian bersenang-senang sekarang ya bersakit-sakit kemudian gitu. Itu aku lupa tuh ada channel pasangan suami istri. Ya sebenarnya banyak sih, kayak kalian bisa belajar gitu loh untuk berubah. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau berubah juga ya nggak apa-apa, karena ya ini kan pilihan hidup kalian gitu loh. Aku kan di sini hanya menyampaikan pesan gitu loh, apa yang harus kalian dengar sekarang gitu, apa yang kalian harus ubah gitu dari Tuhan. Jadi tapi tetap yang punya pilihan tuh kalian gitu. Kalau kalian merasa apa yang aku omongin tuh salah, ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Di sini aku nggak sedih atau apa gitu, karena ini hidup kalian gitu, pilihan kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau berubah, mau hidup lebih baik, mau ya menikmati hidup lah gitu, ya kalian harus berani berubah gitu, berani
berani merendahkan diri dulu gitu. Aku pernah di momen itu kayak pernah di momen sok tahu gitu kayak aku udah tahu nih, udah nggak bisa nih, tapi akhirnya aku disentil sama Tuhan. Jadi aku dikasih suatu event yang benar-benar bikin aku oke, aku harus humble, kalau nggak gitu aku bakal kehilangan segalanya. So jadi aku sekarang udah, bahkan tarot pun aku masih perlu belajar banyak gitu, nggak sampai mentok aku bilang aku udah ahli gitu. Bahkan tadi aja aku masih mau bahasa Inggris aja aku masih rip gitu. Masih rest in peace gitu. Jadi kayak ya aku masih perlu belajar banyak gitu. Dan begitupun kalian. Jadi jangan takut untuk belajar, malah justru mendingan kalian pura-pura bego ketimbang kalian pura-pura pinter. Karena sumpah aku ngalamin ya, perbedaan kalau aku pura-pura pintar sama pura-pura bego tuh jauh beda. Kalau aku pura-pura pintar tuh apa ya, kayak aku dideketin sama orang-orang songong juga gitu, orang yang sombong, orang yang sok tahu juga gitu loh. Tapi sedangkan kalau aku jujur gitu loh, atau bahkan ya itu kayak pura-pura bego gitu, kayak padahal aku udah tahu gitu loh infonya, cuman aku bilang aja kayak apa ya itu ya, aku artinya aku nggak tahu gitu. Justru apa ya, kalian dapat ilmu yang kalian nggak pernah nyangka ada gitu loh. Kayak ada ya gitu ya gitu. Lebih berwarna gitu, malah lebih bervariasi gitu info-info kalian. Info-info kalian, dan malah kalian juga bikin koneksinya lebih jujur, lebih lebih genuine, lebih tulus. Tak kenapa kalau aku kayak lebih jujur ya, kayak aduh aku nggak tahu nih apa arti kartu ini gitu misalnya. Kayak tadi kayak aku Nobel tuh, sumpah aku benar-benar lupa arti Nobel di bahasa Indonesia ya. Ya tapi jadinya tak kenapa aku jadi bertemu sama orang-orang yang baik gitu loh, yang mereka mau kayak ya Anat artinya Nobel kayak gini gitu. Jadi ya lebih enak, lebih hidup tuh lebih berwarna lah gitu, ketimbang kalian sok menjadi sok dewasa, bukan dewasa, sok wah gitu loh. Kayak para ratu inilah gitu, paling jago gitu. Itu nggak ada gunanya gitu. Mendingan kalian humble, itu lebih bagus, lebih menikmati hidup lah. Oke, aku kelebihan waktu, jadi sampai sini aja pesan yang bisa aku sampein. Mohon maaf kalau misalnya aku punya banyak salah kata, karena aku di sini juga tujuanku bikin video ini juga ingin memperbaiki diri juga gitu. So ya semoga kalian diberkati, sejahtera, dan semua masalah kalian bisa diselesaikan setunggara. So ya, terima kasih udah datang. Jadi aku akan mau pindah ke grup ketiga. Oke, dadah. Kita bersihin dulu ya. Grup 3 energinya. Sorry, aku lupa tukar. Whoops. Oke. Lebih beda ya. Oke. Kita mulai dari ini dulu ya. The Botanic Inspiration. Jadi ini kartunya mewakili energi kalian. So ya Tuhan, pesan apa yang harus mereka dengar hari ini untuk grup 3? Tuhan, mohon maaf ya kalau misalnya aku kayak ada jeda-jeda aneh, karena aku Hindu, jadi aku kebiasaan ngomong sayang widiwasa. Jadi kadang aku agak lupa, takut salah ngomong. So ya aku karena pingin ini universal, ingin oke. Sudah, jadi ya mohon maaf kalau aku agak, dan karena
ini kan kartunya kebanyakan bahasa Inggris ya, jadi aku agak jeda untuk translate dulu. Bahkan ya karena aku lupa sih arti-arti ini. Oh, keluar lagi akhirnya kartu ini. Oke. Ini sebelum ini aku sebenarnya udah rekam, cuman tak kenapa ada kesalahan teknis di HP ku. Sebenarnya ini tadi di grup pertama nongol ya. Jadi aku kaget kayak, oh sekarang ada di grup ketiga ya. So, faithfulness and modesty. Modesty is a shining light that prepares the mind to receive knowledge and the heart of the truth. Ooh. Agak 11-12 sama ini ya. Grup kedua ya. Cuman kalau grup kedua mereka di nobility. Humble. Sini kalian kenapa kayak lebih chill, energi kalian tuh kayak tenang, chill, layback tuh apa ya, kayak santai, kayak apa ya. Wow, ini baru pertama kali aku baca tarot. Aku benar-benar kaget gitu, kayak dari grup pertama yang melankolik, yang sedih, terus di grup kedua PD-nya, self-esteemnya benar-benar tinggi, dan ketiga ini kalian benar-benar chill banget. Tuhan, oh my god, Tuhan, pesan apa yang mereka harus dengar hari ini? Ada Six of Pentacles, tapi reverse, kebalik. Dan juga ada King dong. Knight of Pentacles, atau si prajurit koin. Oke. Menarik. Sangat-sangat jauh. Ada Ace of Cups, tapi kebalik. Satu cangkir. Tak kenapa. Kadang kalau aku translatein dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tuh kadang agak lucu sendiri gitu. Mungkin ada pesan lain. Oke. Oh, sorry tadi ada pesan di HP ku, so ya. Like Queen of Pentacles-nya kebalik. Tadi apa aja ya? Aku lupa. Wow. Oke. Kalian dapat kartu banyak banget. Ada Four of Cups atau 4 cangkir. Oke. Terus ada Queen of Wands. Sama ya kayak grup kedua ya, dapat Queen of Wands juga, Ratu Tongkat. Oh ya, ini tadi udah ya. Mohon maaf, aku lupa. And then terakhir ada Three of Cups, 3 cangkir. Kalian nih solo dolo ya orangnya, kayak apa sih? The lone wolf, apa sih, si penyendiri. Iya. Menarik. Jadi ini grup orang-orang yang sangat-sangat mandiri ya, orangnya benar-benar masa sendiri, nyuci sendiri. Jadi itu lagunya siapa sih? So ya, pesannya aku dapat. Tadi aku
Kasih aku waktu dulu untuk meditasi. Kesetiaan dan humble. Humble apa ya? Rendah hati ya. Rendah hati. Maaf, suaraku agak karena aku habis batuk, jadi mohon maaf. Di sini kalian kayak ini saking banyak pesan aku bingung mau mulai dari mana. Oke, ntar. Oke, dari sini dulu ya. Ini kan kartunya tentang kurang bersyukur ya, kayak tuh lihat orang ini tuh terlalu fokus lihat 3 cangkir ini dan dia tuh merasa nggak puas gitu loh dengan 3 cangkir ini, sedangkan ada awan yang mau memberikan cangkir keempat, tapi ini orangnya terlalu sibuk gitu loh lihat cangkir ini, jadinya dia nggak lihat cangkir keempatnya tuh di belakangnya dia gitu. So ya ini kayak menandakan kalau kalian tuh terlalu kalian tuh fokusin ke hal yang salah lah gitu, kalau dibilang kayak terlalu fokusin kayak bener ini orang-orang sini fokus sih, cuman jadinya kayak kalian lupa berhenti dan menikmati hidup ini, mensyukuri hidup ini ya. Jadi ya gratitude ya, tolong tolong ditingkatin ya. Mohon maaf nih aku aku di sini mau jadi tarot reader yang jujur belak-belakan. So mohon maaf kalau kata-kata aku agak nyakitin. Kalau misalnya kalian gak kuat, kalian bisa ya berhenti nonton ini dan bisa pergi cari banyak kok di sana YouTube yang baca-baca tarot ini banyak banget. So ya kalau kalian mau di sini, oke, makasih. Iya, kalian di sini kayak merasa hampa banget, kayak di sini emosi kalian sih, emosi dan keuangan kalian nih, harta kalian nih agak-agak menarik. Yang Ace of Cup nih biasanya perasaan baru, cinta baru, benih-benih baru. Cuman karena kebalik ya, jadinya kadang kayak ya kalian merasa hamba, kayak merasa bosen, bukan capek sih, kayak jenuh dengan situasi kalian. Tapi di sini dimintanya kalian untuk explore sih, untuk kalau kalian merasa jenuh, merasa nggak puas dengan apa yang kalian punya, keluarlah dari comfort zone-nya kalian, keluar dari zona nyaman kalian. Karena ya Ratu Tongkat ini biasanya dia juga diidentik dengan exploration ya, jadi kayak menjelajahi hal-hal baru gitu. Ya ini kalian di sini nih 3 cangkir ini biasanya tentang pertemanan, perkumpulan, selebrasi. Ya karena kebalik kayak karena mungkin dengan kesibukan teman-teman kalian, terus juga kayak kalian merasa hampa gitu loh, merasa nggak ada gairah hidup, kayak nggak ada keseruan di hidup ini. Ya jadi ya di sini kalau kalian pingin merasakan kebahagiaan, pingin merasakan selebrasi, keluarlah dari zona nyaman kalian, carilah orang-orang baru. Atau kalau misalnya kalian para introvert, bisa mulai dengan ya hobi baru, dan nice tuh coba ke join grup klub yang menuju hobi itu, kayak misalnya yang contohnya kayak aku punya sugar glider, bahkan itu pun ada komunitasnya gitu loh, komunitas sugar glider gitu. Jadi coba bisa dari hobi kalian gitu. Dan ya di sini
King of Pentacle, King dong. Kenapa kamu bilang King terus ya? Sebenarnya kalian mulai apa ya? Secara finansial kalian apa ya? Ini untuk beberapa orang ya. Ya untuk grup ini sih sebenarnya. Kalau kalian tetap konsisten dengan mungkin usaha kalian atau kerjaan kalian bakal financial independent ya, kalau dibilang apa sih, financial financial freedom. Nah, apa ya, kalau kalian terus lanjutin ya nanti kekayaan kalian bakal mencukupi kebutuhan bukan hanya kebutuhan, bisa keinginannya kalian gitu kalau kalian terus lanjutin gitu, which is bagus. Tapi di sini nah, Six of Pentacles, 6 koin. So di sini kan kalian bisa lihat nih kayak di gambarnya orangnya ini memberi gitu. Jadi di sini kalian diminta untuk bersedekah. Bersedekahnya pun nggak harus uang, bisa dengan waktu, bisa dengan ilmu, bisa dengan energi. So ya apa ya? Ya aku ngerti sih kalian mungkin takut memberikan ke orang yang salah gitu. Kalau misalnya kalian takut, kalian bisa berdoa aja ke Tuhan, bilang kayak, Tuhan, tolong kuatkan intuisiku, kuatkan instingku, biar hamba tahu mana orang yang mestinya hamba memberikan dan mana orang yang mestinya hamba jauhin atau batasin, biar kekayaanmu tuh berguna gitu buat orang lain tuh. Bisa kalian berdoa kayak gitu. Ya kalian di sini kayak saking terlalu sendiri ya, kayak saking mandirinya gitu. Di sini kalian diminta untuk kerja sama sih, untuk ya cari orang baru, explore hal baru. Dan biasanya Knight of Pentacles nih orang-orang Taurus. Ya nggak harus ya, orang Taurus biasanya orangnya kayak keras kepala, pekerja keras, terus kemauannya tinggi, kayak apa yang dia tuju, dia bakal, ya misalnya dia punya tujuan ke A gitu, dia bakal melakukan segala cara biar sampai ke tujuan A itu. Tapi ya seperti aku bilang di grup kedua, dunia ini adalah constant changing, jadi hidup ini terus berubah, dan kalau kamu mau bertahan di dunia ini ya harus berani berubah gitu. Emang menakutkan gitu awal-awal, nggak, jangan ditepis gitu loh, jangan diabaikan. Aku nggak mau bilang gitu loh kalau ya seru kok gitu, explore hal baru bagus kok gitu, apa seru kok, apa nggak ada tuh rasa takutnya gitu, ketemu keluar dari zona nyaman tuh seru kok gitu. Nggak, aku mau jujur kayak itu takut gitu kan, karena aku juga pernah di momen dimana aku takut keluar ke zona nyamanku gitu. Ya bayangin aja keluar apa ya, ke restoran sendiri, makan sendiri gitu istilahnya, demi ketemu orang asing gitu loh. Itu buat aku seorang introvert tuh sangat menantang sekali gitu. Tapi aku bersyukur gitu udah ngelakuin hal itu, karena itu ngebukain hal potensinya lebih banyak lagi, potensi yang aku nggak tahu aku punya gitu di diriku sendiri gitu. So ya, grup kalian sangat layback sekali ya. Bener-bener santai gitu kayak. Tapi di sisi lain kalian tahu gitu loh, which is ini bagus banget sih. Kalau yang di grup kedua tuh terlalu over, sehingga mereka kadang agak lupa
lupa darat lah gitu. Kalau di grup pertama dia malah self esteemnya terlalu rendah, tapi kalian di sini benar-benar balance. Aku rasa benar-benar enak, cuman ya kalian udah melalui hal banyak juga, kayak udah tahu selak beluk dunia ini. Tapi ya di dunia ya kita hidup ini hampir sebagian hidup kita tuh belajar, so ya di sini disuruh untuk keluar dari zona nyaman kita untuk belajar hal baru lagi, karena di atas langit masih ada langit. So ya dan untuk I don't know kalau sumpah itu jejaknya kenapa coba. Oke. So ya sampai situ aja karena aku udah tadi kayak meditasi. Ada lagi nggak pesan yang aku ingin sampaikan ke kalian tapi nggak ada. So ya selamat menikmati eksplorasi kalian. Ya dan ya sama ini juga Sarah, aku juga bilang ke grup-grup lain bahwa di dunia ini kita cuma bisa ngontrol 4 hal. Ya, cuma bisa ngontrol tubuh kita, perasaan kita, pikiran kita, dan energi kita. Jadi kita fokus di sana saja, dan kita udah bisa, ya, jadi kayak kalau kalian udah bisa menguasai 4 itu, jadi kalian keluar ke zona, ke ranah yang kalian gak tahu pun kalian masih aman gitu, karena ya kalian tahu gitu loh tubuh kalian, kalian tahu pikiran kalian tahu perasaan kalian bisa ngontrol gitu kalau ada kenapa-napa. Dan ya jadinya eksplorasi kalian tuh lebih nikmat lah ketimbang kalau kalian masih belum bisa nguasain ini terus coba keluar ya. Ya jadi dan ya lakukan ya, tapi keluar zona nyaman kalian, nggak usah harus terburu-buru, nggak ada yang nentuin waktu, karena setiap orang punya waktunya masing-masing, setiap orang punya waktunya berbeda. Jadi jangan bandingin diri kalian sendiri dengan orang lain. Oh my god. So ya pelan-pelan sesuai tempo kalian, coba dengan sedikit demi sedikit gitu, mungkin ganti rutinitasnya kalian dari satu hal. Kalau udah berhasil ganti satu, ganti rutinitas lain. Mungkin biasanya kalian ke cafe A gitu, sampai udah 5 tahun gitu kalian ke cafe A aja gitu buat makan, hangout. Udah saatnya sekarang explore, cari cafe baru. Mungkin kalian mau ke Bali misalnya, mau ke mana gitu untuk cari kafe itu boleh juga kalau memang kalian banyak uang. Kalau misalnya kalian gak ada uang, ya banyak tempat-tempat ini yang murah, yang gak perlu keluarin uang gitu. Mungkin yang biasanya kalian ke kafe, mungkin saatnya kalian ke pegunungan, untuk ke pantai, untuk ke tempat hal lain rekreasinya, biar lebih fresh lah gitu loh. Ya, ya mungkin sampai situ aja yang aku bisa sampein. Mohon maaf kalau ya pesanku kacau, karena ya seperti inilah aku channeling my message. Apa sih channeling ya? Apa yang memberi pesan? Oh my god, susah banget sih translate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, gitu. And ya, semoga kalian diberkati, sukses, dan semua permasalahan kalian bisa diselesain dengan cepat ya. Jadi ya terima kasih udah datang. So ya, dadah.